Tema kita pada hari ini adalah karisma di dalam hidup gereja. Saudara-saudari, dulu waktu pertama kali saya diminta mengajar, ketika itu tahun 1994, saya merasa sangat takut dan diare hampir 1 minggu untuk persiapan mengajar, memberikan renungan di dalam sel. Pertama-tama karena yang hadir di dalam sel saya itu adalah senior-senior saya, ya. Tapi saya belajar, saya berdoa, dan juga sambil diare 1 minggu itu sampai setelah pengajaran di sel itu selesai. Jadi di awal-awal itu begitu takut, ya. Tapi lama-lama saya merasa dikuatkan untuk menerima pelayanan-pelayanan, tetap belajar. Tetapi dari feedback, akhirnya juga saya diminta mengajar lagi, dan juga saya bersyukur bahwa Roh Kudus menyertai pelayanan kita semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau dituntun, dibimbing, dan dibina, serta terbuka pada karisma. Kalau kita terbuka pada karisma atau karunia-karunia Roh Kudus, maka pelayanan kita akan efektif. Gereja ini ditopang oleh Roh Kudus. Gereja Katolik lahir dari Roh Kudus. Dan perjalanan gereja sampai saat ini itu tetap ada dengan segala macam tantangan dunia, ya. Tetap berdiri kokoh, ya. Itu karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini terus memberikan pembaharuan supaya gereja tidak ketinggalan zaman, ya. Kalau kita lihat di dalam ensiklik Paus, kemudian juga himbauan-himbauan sejak Konsili Vatikan kedua, begitu banyak pembaharuan di dalam gereja supaya bisa menjawab tantangan dan perubahan zaman. Kalau kita lihat di dalam kitab suci pasti nggak ada kan soal internet, soal bayi tabung. Tetapi di dalam himbauan, dalam ensiklik itu kemudian dijabarkan. Sehingga kita sampai pada saat ini, Injil itu masih tetap relevan buat kita. Saudara-saudari, dalam magisterium, ya, lewat ajaran gereja, kita semua mengalami pimpinan Roh Kudus di dalam gereja. Nah, saat ini, khususnya setelah Pentakosta, ya, karunia-karunia Roh Kudus itu bukan lagi milik orang-orang tertentu saja, ya. Seperti juga dalam nubuat Nabi Yoel dan juga diulangi di dalam Kisah Para Rasul bab 2, dikatakan bahwa teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi, dan seterusnya. Artinya karunia-karunia Roh Kudus itu dicurahkan secara luar biasa untuk umat dan juga untuk kita sampai pada saat ini, ya. Nah, jadi karisma kalau kita lihat itu sebenarnya apa, ya? Karisma itu adalah anugerah Roh Kudus, rahmat Roh Kudus untuk memperlengkapi umatnya, ya. Diberikan cuma-cuma, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita pantas, tetapi karena memang Tuhan mau memberikan kepada si A karunia untuk mengajar, kepada si B karunia untuk mendoakan penyembuhan, kepada si D karunia untuk membedakan roh, dan seterusnya, ya, untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kita pribadi. Karismatik itu berasal dari kata karisma. Jadi sebenarnya kalau kita lihat orang karismatik itu setelah mendapat pencurahan Roh Kudus, mereka itu kan menggebu-gebu untuk melayani, ingin membagikan sukacita yang dialami, karena ada Roh Kudus yang menggerakkan. Nah, arti karisma itu sendiri, karismatik sebenarnya adalah keterbukaan pada Roh Kudus, pada apapun yang Roh Kudus mau beri. Jadi kita nggak membatasi karya Roh Kudus. Oh, kalau aku karunia doa penyembuhan mau, tapi karunia berdoa bahasa roh aku tidak mau.
itu berarti kita membatasi karya Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Nah, orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Roh Kudus, itu adalah orang-orang yang terbuka pada bimbingan Roh Kudus, pada anugerah Roh Kudus, pada karya Roh Kudus, tanpa terkecuali apapun itu juga, ya. Nah, keterbukaan pada Roh Kudus inilah yang menjadi kunci atau arti sebenarnya atau aspek teologis dari kata karismatik itu sendiri. Jadi bukan soal bisa bernyanyi pop rohani ya, atau lagu-lagu pop rohani, atau bertepuk tangan, atau dan lain sebagainya. Itu hanya kemasan, atau itu hanya aspek sosiologis saja, apa yang tampak di luar. Tetapi yang inti, paling inti dari orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, atau orang-orang karismatik, atau kita sebut juga orang-orang pembaharuan, orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Roh Kudus, itu adalah keterbukaan pada Roh Kudus, pada bimbingan, pada karya, pada karunia-karunia Roh Kudus, apapun yang Roh Kudus mau lakukan. Jadi sebenarnya Bunda Maria, para Santo Santa itu adalah orang-orang yang sangat karismatik karena mereka mau hidupnya sepenuhnya dibaharui oleh Roh Kudus. Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sepenuhnya dia mau hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Ya. Nah, itu perlu kita pahami dulu arti kata karismatik ya. Nah, sedangkan karisma itu sendiri kita bisa baca juga dalam Katekismus Gereja Katolik. Itu adalah rahmat Allah yang diberikan secara gratis, cuma-cuma, bukan karena upaya kita. Jadi makanya kadang-kadang kita lihat tuh, ada tuh orang-orang karismatik atau ada orang-orang yang sudah pelayanan, udah bisa bahasa roh, udah bisa mendoakan orang sembuh, udah bisa ngusir setan. Tapi kadang-kadang itu sombong gitu ya. Kadang-kadang masih gosipin orang. Kadang-kadang juga masih sering marah kalau dikritik. Mungkin kita akan kecewa melihat, loh kok ada ya yang pelayanannya udah begitu hebat, tapi kok mulutnya nggak bisa dijaga misalnya gitu. Yaitu tadi, karena memang karisma ini diberikan terlepas dari apakah orang ini layak atau tidak. Jadi itu terserah Tuhan ya. Tidak otomatis itu membuat dia suci. Jadi bukan orang yang suci yang dapat karisma, dan orang yang dapat karisma belum tentu dia menjadi suci. Tapi kalau dia mendapat karisma, itu adalah karena Tuhan mau dia melayani orang lain. Nah, oleh sebab itu kalau kita merindukan karisma, biasanya kita dapat apa yang kita rindukan. Karena memang Tuhan mau memberi kita apa yang sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau kita mau melayani Tuhan supaya orang bertobat dan mengenal Kristus, itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah sebenarnya tujuan dari karisma, supaya orang yang mendengarkan pewartaan kita, orang yang mendengarkan kita nyanyi, orang yang didoakan oleh kita, itu kemudian mengenal Kristus melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, hatinya tersentuh oleh karunia Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Nah, itu tujuannya memang. Nah, tapi alangkah sayangnya kalau kita yang udah melayani dan membawa orang lain pada pertobatan, tapi kita sendiri kemudian jatuh di dalam kesombongan, atau seperti kata Paulus, jangan sampai setelah aku mewartakan aku sendiri ditolak, ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini tadi karena kita perlu tahu bahwa kalau aku diberi kesempatan ngajar, ya, kemudian pengajaranku itu ternyata menyentuh hati orang, kok pas banget dengan yang dibutuhkan, itu adalah karya Roh Kudus, ya, lewat sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan yang memberi kita pengertian apa yang perlu kita sampaikan, contoh-contoh yang tepat. Nah, itu semua adalah karunia Roh Kudus atau karisma, ya. Nah, itu bukan berarti kita hebat, ya. Kalau kita bisa mengajar, kita bisa melayani dan itu berbuah, itu bukan berarti kita sudah suci. Tapi karena memang Tuhan mau pakai kita. Nah, untuk menjadi saluran kasih Allah bagi orang lain, untuk membangun jemaat,